Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefania Alfreda Teva dengan NIM 1903030007, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, dalam video pertama mata kuliah Sosiologi Politik, saya akan sedikit memaparkan materi mengenai isu politik kontemporer pemilu yang akan terjadi pada tahun yang akan mendatang, yaitu tahun 2024. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai pemilu 2024, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori politik kontemporer. Nah, teori-teori politik kontemporer itu muncul pertama kali dari orang-orang besar yang hidup pada zamannya, lahir untuk menjawab berbagai ketidakpastian dan juga semua kebingungan manusia, untuk menjelaskan bagaimana manusia berhadapan dengan lingkungan sosialnya. Nah, kita sebagai manusia tentunya punya berbagai kebingungan yang sering terjadi dalam kehidupan di mana kita tinggal. Nah, dalam kehidupan politik tentu manusia-manusia ini lahir untuk menjawab berbagai ketidakpastian dan juga kebingungan manusia dalam menghadapi politik di lingkungan sekitar ia tinggal. Yang berikut kita perlu ketahui mengenai ada 4 isu kontemporer yang terjadi, yaitu yang pertama konsep keserentakan pemilu nasional dan juga pemilu daerah. Nah, konsep keserentakan pemilu ini terjadi di Indonesia 5 tahun sekali, di mana kita diwajibkan sebagai warga negara Indonesia untuk memilih dan menggantikan pemimpin nasional kita, mulai dari presiden sampai dengan pimpinan daerah kita. Yang kedua, bagaimana cara untuk mendorong pemilu bersih dan menghilangkan atau meminimalkan money politics dan juga politik transaksional. Kita tentu pernah mendengar mengenai isu-isu politik di mana para calon pemimpin akan memberi suap kepada masyarakat yang akan memilih, di mana mereka membagikan sejumlah uang agar nantinya ketika pemilu diharuskan untuk mencoblos orang tersebut. Nah, itu sering terjadi dalam masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga, pengembangan digitalisasi pemilu soal e-rekap KPU. Yang berikut, penguatan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu, terutama terkait dengan kewenangan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran pemilu dan mendorong lahirnya peradilan khusus pemilu. Dapat dipastikan akan dilaksanakan pemilu dan pilkada serentak nasional pada tahun 2024 mendatang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dari keempat isu kontemporer tersebut, saya sedikit merangkum bahwa keempat isu kontemporer tersebut tentunya menginginkan agar pemilu tersebut bisa berjalan dengan baik, jujur, bebas, adil, dan rahasia, dan diharapkan agar berjalan dengan baik dan di luar dari berbagai pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi pada pemilu pada tahun 2024 mendatang. Yang berikut, anggota KPU Hasyim Asyari dalam keterangannya di media pada tanggal 12 Februari 2021, ia mendeskripsikan bahwa dengan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang masih berlaku, penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 dapat diperoleh gambaran simulasi tahapan yang saling bersinggungan atau beririsan. Tahapan Pilpres dan juga Pileg dimulai 20 bulan sebelum pencoblosan, yaitu pada bulan 2022 dengan jadwal pencoblosan pada bulan Maret 2024. Hasil Pileg DPRD sudah ditetapkan pada bulan Agustus 2024 untuk memastikan prasyarat pencalonan kepala daerah, sedangkan tahapan pilkada dimulai 11 bulan sebelum pencoblosan pada bulan Oktober 2023.
Jadi tahapan Pilpres dan Pileg itu dimulai 20 bulan sebelum pencoblosan, sedangkan Pilkada dimulai 11 bulan sebelum pencoblosan pada bulan Oktober tahun 2023. Nah, pencalonannya itu akan terjadi pada bulan Agustus 2024 dari hasil perhitungan kursi hasil pemilu dari DPRD 2024 dan pencoblosan Pilkada serentak pada bulan November 2024. Persinggungan jadwal tahapan ini tentunya membawa sederet masalah teknis yang mesti diantisipasi, baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu dan pemilihan. Yang pasti akan kembali diselenggarakan pemilu 5 kotak, seperti pada pemilu yang terjadi pada tahun 2019 di Maret 2024. Dengan asumsi bahwa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di MK sudah selesai pada bulan Agustus 2024, sehingga hasil pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dapat menjadi perhitungan dalam pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota yang akan terjadi pada bulan Agustus 2024 mendatang. Sekian dan terima kasih penjelasan saya mengenai pemilu yang akan terjadi pada tahun 2024. Sekian dan terima kasih.